Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan ya, teman-teman, kita kembali akan melakukan analisa teknikal pada koin-koin yang Anda request. Dan ya, kali ini kita juga ada request dari salah satu komentar di video saya sebelumnya. Dan kita akan melakukan analisa pada koin Mudeng ya. Ini adalah koin yang dulu sudah pernah kita analisa juga, tapi ya karena sudah lama dan juga sudah ada perubahan harga, jadi ya kita akan lakukan analisa ulang kembali pada koin Mudeng ini. Lalu juga kita akan cari tahu secara market cap dan juga volume juga, dan juga total supply dan sebagainya. Ya, kita cari tahu lengkap tentang koin ini. Apakah ini koin masih bisa kita beli, kita hold, kita ambil untuk jangka panjang, atau hanya cukup sekali trading atau 2 kali trading aja, dan ya kita harus lupakan koin ini. Semua akan kita cari tahu dari analisa di video kali ini, dan sekaligus juga menjadikan signal trading buat Anda, karena time frame yang akan saya pakai untuk memberikan signal buat Anda adalah time frame 1 jam, teman-teman ya. So, kita nggak usah lama-lama, tapi saya mau ajak Anda untuk menonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, semuanya di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi, saya menggunakan Mudeng Perpetual, teman-teman ya, buat analisanya. Tapi nggak terlalu jauh dengan yang spot market sih ya. Lalu bisa lihat di sini saya menggunakan time frame 1 hari dan juga menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga koin Mudeng ini. Ya, dan ya, seperti Anda lihat di tabel ini ya, di grafik dari chartnya, ya ini koin Mudeng terus-terus turun dan sekarang mulai berusaha naik, tapi kita lihat nanti apakah bisa naik apa tidak. Tapi sebelum saya bawa Anda untuk melihat analisa teknikalnya yang bakal kita lakukan, kita coba lihat dulu dari sisi market cap ya dan juga volume, karena kita perlu tahu ini koin oke apa enggak sih kita beli, kita hold, atau kita tradingkan ya. Kita masuk ke dalam koin market cap dulu, teman-teman. Kita perhatikan koin Mudeng ya. Dan koin Mudeng ini juga ada di jaringannya Solana ya, teman-teman. Kontraknya kita lihat dulu, ada di ya Solana, teman-teman. Kontraknya di jaringan Solana ya. Jadi ini koin ada di jaringan Solana juga. Lalu secara peringkat dia ke 598 ya. Jauh banget dong ya.
Lalu dari harga dia 0,03644, ini turun 0,0% dari hari kemarin ya. Untuk market cap-nya, oke, ini rendah banget teman-teman ya, cuma 36 juta dolar. Dimana yang selalu kita request buat Anda semuanya, minimal ya kalau Anda mau trading suatu koin, Anda mau invest suatu koin, paling tidak ya 1 billion dolar lah ya, atau 1 miliar dolar teman-teman ya. Nah, ini cuma juta dolar ya. Million kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia kan juta ya. Jadi 36 juta dolar. Nah, minimal itu 1 miliar dolar teman-teman ya. Di sini cuma 36,05 miliar dolar. Jadi secara market cap-nya, ini koin tidak masuk ke dalam standar yang saya tetapin ya. Yang kedua adalah kita lihat dari volume ya. Volumenya 80 juta dolar ya, kurang lebih lah. 80,09 ya kurang lebih lah ya, tapi secara volume meningkat ya teman-teman ya, meningkat sampai 62% ya. Nah, kita lihat ya, dari sisi volume, ini sebenarnya mendekati minimal ya. Minimalnya saya kan adalah, standarnya kita itu adalah minimal 100 juta dolar. Ini 80 juta dolar. Jadi secara volume sih mendekati minimal lah ya, masih oke lah, masih bisa ditolerir lah teman-teman ya, kalau dari volumenya ya. Sekarang kita lihat dari supply-nya ya. Dari maksimal supply koin mudang ini ada di 989 juta koin mudang ya, 989,97 juta koin mudang ya. Dari total supply-nya sama ya, very good. Ini aja udah membuktikan ini cukup bagus. Lalu dari circulating supply-nya ini juga sama. Ini nilai plus untuk koin mudang ya. Jadi koin ini secara total supply, maksimal supply, dan juga yang sudah beredar, ini sangat oke banget teman-teman, karena tidak ada yang di-hold, tidak ada yang dipegang lagi sama investor ataupun developernya, lalu tidak ada koin yang masih unlock. Jadi dari sisi supply, saya acungi jempol deh untuk koin mudang ini ya. Cuman ya market cap-nya masih rendah, artinya memang tidak banyak yang melakukan transaksi di koin ini, Mas. Mungkin trust-nya masih orang belum percaya ya, termasuk saya juga masih ragu-ragu ya, bukan ragu-ragu, masih memang benar-benar tidak mau trading di koin ini sih tepatnya ya, apalagi nge-hold teman-teman ya di koin ini. Oke, lanjut kita lihat dulu dari maaf ya, saya agak batuk sedikit teman-teman ya. Kita lihat dari all time low-nya, ini all time high dulu ya teman-teman ya. All time high-nya ini minus 94% ya, tinggi banget ya minusnya ya. Jadi dari harga all time high itu 0,69, sekarang ada di 0,036. Wow, jauh banget ya. Secara penurunan sih agak mengkhawatirkan ya. Tapi mudah-mudahan bisa naik lah, kita berharap begitu. Dari all time low sih memang udah gila-gilaan sih untungnya. Jadi kalau teman-teman sempat beli di koin mudang ini 7 bulan yang lalu, wah Anda pasti kaya raya, karena ini kenaikannya sampai 5 juta ya, 5 juta, sorry, maaf. Ini kurang lebih ada di 519.000% dari all time low ya. Kalau Anda beli saat itu sih, Anda sudah jadi orang kaya baru di Indonesia ya. Tapi sayangnya kan sekarang kan sudah ya udah berkembang lah ya pastinya koin ini ya. Nah, sekarang minusnya 94%, jadi secara penurunan lumayan. Ya, lumayan banget ya, teman-teman ya. Kita lihat dari marketnya ya. Sebentar, kita geser ke market. Oh, market tidak ada yang perlu dibahas. News juga. Nah, nanti kalau teman-teman pengen trading atau pengen beli koin ini, menurut saya news-newsnya juga harus sering update, tapi di sini tidak ada ya. Masih on the way ya. Cari tahu nanti mungkin dari sosial media kali ya. Oke, lalu kemudian dari yield-nya sih ada di KuCoin cuma 0,02%, kecil banget ya. Lalu kita ke mudangnya. Nah, maaf ya teman-teman, masih agak batuk saya ya. Ini juga tidak ada penjelasan lengkapnya ya. Nah, tapi teman-teman bisa baca di websitenya sih ya. Websitenya mudang ini kalau nggak salah dulu sudah pernah kita buka ya. Websitenya sih interaktif, desain banget lah, desain kartun banget seperti ini. Ya, secara website sih oke lah teman-teman ya. Nah, coba kita cek di CoinGecko, karena sekarang saya juga menggunakan CoinGecko sebagai alternatif untuk menambah data, teman-teman. Ya, kita lihat di CoinGecko, market cap kurang lebih sama seperti yang ada di CoinMarketCap, lalu maksimal supply, total supply, sirkulasinya juga sama, ya, very good. Lalu kita ke kontraknya Solana, kemudian di chain-nya ini menggunakan Solana Ecosystem, ya.
Lalu kategorinya ada 3 ya, kategori meme, terus kemudian PAM, farm ekosistem, dan zoo terms ya, atau temanya tentang kebun binatang atau zoo ya. Karena Mudeng ini kan logonya kan kuda Nil ya. Ya, kuda Nil lah kurang lebih teman-teman ya. Nah, terus di sini teman-teman bisa baca-baca tentang Mudeng ya, di mana bisa beli Mudeng, terus kemudian daily tradingnya Mudeng berapa ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini bisa bacalah di sini. Nanti teman-teman cari tahu banyak di CoinGecko ya, tinggal buka aja coingecko.com, lalu cari tahu koinnya tentang Mudeng. Cukup ya untuk lihat data tentang koin Mudengnya. Sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikalnya ya. Oke, baik. Teman-teman lihat ini adalah time frame one day. Jadi ini kita pakai time frame besar dulu karena kita mau lihat secara jangka panjang ini koin punya harapan untuk bisa balik naik nggak sih sebenarnya gitu ya. Kita lihat dari, saya menggunakan moving average 365 di garis yang warna hijau ini ya. Dan teman-teman lihat ya, selama ini belum pernah berhasil lewat ya. Selama ini belum pernah berhasil lewat koin Mudengnya. Jadi selalu baru satu garis, baru mau lewat turun lagi ya. Terus kemudian ini sentuh garis, baru mau lewat turun lagi ya teman-teman ya nih. Turun lagi di sini ya. Ini juga sama, sentuh garis mau lewat turun lagi, dan baru kali ini dia berhasil lewat ya. Tepuk tangan dulu ya untuk koin Mudeng yang akhirnya bisa passing moving average 365 ya. Pencapaian yang luar biasa yang mungkin Anda kalau punya koin ini mungkin Anda bisa bernafas sedikit lega lah teman-teman. Akhirnya dia bisa lewatin moving average ini ya. Coba kita lihat lagi lebih lengkap ya. Oke, maaf ya masih batuk ya teman-teman. Aduh, minta maaf sekali saya ya. Nah, kalau kita lihat sekilas dari time frame daily ini ada area supply di sini ya teman-teman. Ini ada area supply zone yang ya harus dilewati sama koin ini ya. Ini area supply yang harus berhasil dilewati. Kalau ini dia lewat, next supply-nya ada di sini ya. Ini next supply-nya, tapi kalau dia berhasil lewat itu sih ya trend naik sih udah kebaca teman-teman. Udah sangat terbaca ya. Jadi ini next-nya dari Mudeng ya. Jadi ini juga area supply. Kita buka dulu. Oke. Nah, jadi ada 2 area supply yang harus dilewati oleh koin Mudeng ini. By the way, ini dia membentuk pola double bottom ya teman-teman ya. Nih, dari atas ini ya, turun sini, naik ke sini, turun lagi ke sini. Dan ya, ini ada potensi sih. Ada potensi ini bisa terbang naik ke atas melewati supply zone-nya. Kalau misalkan Bitcoin lalu kemudian altcoin, meme coin ini dikasih kesempatan untuk bisa naik sih, ini Mudeng pasti akan bisa lewat ya. Tapi so far sih satu kabar baik buat Anda yang punya koin ini, yang mungkin Anda nge-hold koin ini ya. Ya saat ini sih sudah ada di atas garis 365 yang selama berapa lama ya tidak berhasil ditembus ya. Coba kita cek lagi kembali ya. Jadi sejak penurunannya ini di tanggal Desember ya, tanggal 9 Desember 2024 sampai sekarang ya. Sampai sekarang baru dia berhasil lewatin. Berarti dia lewatinnya ini kemarin nih teman-teman ya. Kemarin. Nah, ini baru passing tanggal 23 April. Maaf ya. Oke, tanggal 23 April baru berhasil dia lewatin garis 365. Jadi ya ada secercah harapan dah buat Anda yang pegang koin ini. Secara time frame daily, kalau Anda pengen beli koin ini, saya sih sarankan maybe tunggu dulu sebentar, tunggu dia lewati supply zone dulu ya, yang area sini dia lewati ya. Ini ada chance lah kalau dia lewatin ke sini ya, misalkan dia nanti, kita bikin baru deh teman-teman, ini tanda panahnya ya. Untuk market structure-nya saya bikin baru aja. Jadi misalkan ya, ini dia turun ke sini kan, terus kan ini membentuk double bottom di sini. Terus dia berhasil tembusnya ini, berhasil tembus, naik, terus akhirnya dia di sini ya. Nah, ketika dia tembus, dia mau ngejar supply zone yang di atas, kemudian dia turun ke bawah. Teman-teman baru melakukan pembelian yang di sini ya. Baru nanti dia akan ngejar ke atas lagi. Jadi pembeliannya teman-teman lakukan di sini. Jadi tunggu dulu marketnya berhasil break area supply zone, lebih confirm kalau memang trennya itu sudah menuju ke tren naik ya. Baru kalau dia nanti turun, baru beli. Jadi tembus dulu, turun, baru beli untuk next atau kenaikan lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau Anda pengen beli koin ini, sabar dulu ya. Anda punya dana, tahan dulu, jangan langsung Anda
beli sekarang, Pak, masih murah loh, Pak, dibanding nanti lebih tinggi. Ya, memang sih. Tapi kan kalau lagi tren turun, nanti bagaimana? Bukannya murah yang Anda dapat, malah makin hancur yang Anda dapat. Jadi lebih baik tunggu trennya sudah terbentuk dengan pasti, ya, baru Anda masuk. Itu jauh lebih better, karena lebih baik Anda ikutin tren daripada Anda ngelawan trennya. Betul ya? Jadi secara garis besar, time frame besarnya, menurut saya sih, Mudeng ini masih punya potensi untuk bisa naik, karena ini satu-satunya candle kemarin lah tepatnya, satu-satunya candle yang dari bulan Desember sampai sekarang, dia berhasil tembus, ya, dari garis 365. Jadi, ada kesempatan, ada secerca harapan buat koin ini untuk bisa naik lebih tinggi setelah ini, ya. Tapi ya kita mesti waiting dulu ya, jangan buru-buru langsung pengen masuk, pengen beli gitu ya. Nggak wise lah teman-teman, oke? Jadi kita waiting dulu untuk time frame daily, statusnya adalah waiting, oke? Waiting untuk naik dia tembus dulu, baru nanti kita masuk ke situ. Sekarang kita masuk ke yang time frame kecil, yang 1 jam, dan ini akan jadi time frame di mana saya memberikan signal trading buat Anda, ya. Jadi kalau Anda pengen trading di koin Mudeng, di spot market, di future market yang konsepnya trading ya, Anda bisa menggunakan time frame ini, yang signal yang saya berikan ini untuk Anda trading ya. Sekarang kita lihat dari time frame kecilnya, time frame 1 jam ini ya. Nah, di time frame 1 jam ini, oke, ini tren naik yang terjadi ya teman-teman ya, tren naik yang terjadi, dan garis besarnya tadi di time frame daily adalah seperti ini. Oke, kita rapin dikit aja. Ya, sekarang saya akan bergeser seperti ini. Oke, kita lihat ya dari time frame 1 jamnya. 1 jam market structure-nya sih masih cukup baik. Ini paling rendahnya di sini. Kita ambil ke sebentar, ke sini kayaknya lebih baik ya. Daripada sini. Ini bisa sih, tapi ya better ya udah sini aja deh. Sini dulu turun ya ke sini. Naik lagi ke sini, terus ambil bawahnya kurang lebih di sini ya. Atas di sini, terus kemudian di sini, ya. Kenapa nggak di sini, Pak? Karena nah, ini kan lebih rendah, jadi nggak bisa kita ambil di sini, ya. Jadi di sini aja, ya. Lalu akhirnya dia terbang, ya. Ini bisa kita ambil nggak ya? Ini boleh lah ya, ini kita ambil juga ya, teman-teman, ya. Di sini, ya, bawahnya sini, terus akhirnya dia terbang, ya. Ini nggak cukup ya, saya harus buka lagi lebih besar lagi. Ya, akhirnya terbang ke sini, lalu membuat higher low lagi di bawah sini, dan terbang tinggi, ya, terus turun ke sini. Nah, ini sebenarnya secara tren ini, dia sekarang sedang sideways di area sini. Di time frame 1 jam ini, marketnya lebih ke sideways area, ya. Jadi kurang lebih sekitar sinilah dia sideways-nya, ya. Ini sedang sideways, ya, artinya sedang menunggu momentum, ya. Termasuk saya lihat koin-koin yang lain juga sedang turun dulu ya, dan ya sedang membentuk pola, mungkin pola higher low kali ya. Kalau di Mudeng ini dia sedang sideways di area-area ini. Dan yang perlu kita perhatikan adalah kalau misalkan nanti trennya ini ternyata turun melewati batas sini, ya artinya melewati area bawah sini. Nah, ini menjadi signal di mana trennya itu akan turun dulu di time frame 1 jam ya. Jadi butuh waktu lah untuk market ini bisa melewati area supply-nya. Nah, kalau gitu, posisi apa sih Pak yang paling enak kita masuk untuk trading di koin Mudeng ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan dia, ini pergerakan sebenarnya tren naik di sini nih. Tapi karena di sini sideways, rasanya kurang bijak kalau kita main masuk-masuk aja hanya karena kita melihat, oke, ini tren naik nih, main kita hajar aja, itu kayaknya kurang oke ya. Dan di sini ada, teman-teman harus tahu ya, di sini ada rejection yang cukup gede dari seller, di mana seller itu ngebuangnya lumayan, jadi si buyernya tidak mampu untuk dorong ke atas ya. Tapi di bawah sini si buyer berusaha untuk ngedorong terus, tapi ini secara pola sih masih sideways ya. Lalu kalau saya begini, kira-kira posisi apa yang paling oke? Nah, saya biasanya selalu menyarankan, kalau misalkan teman-teman mau trade, ya, hanya ada 2 tren yang kita boleh trade. Satu kita hindari, yaitu ketika tren naik dan tren turun, itu Anda boleh trade. Tapi ketika tren sideways, lebih baik hindari aja. Karena apa? Karena kita tidak tahu
sideways itu dia sebenarnya mau kemana arahnya, ya kan? Kalau kita trading di sideways, kita itu lebih ke 50-50, artinya peluangnya 50-50. Tapi kalau kita ngikutin tren, misalkan tren lagi naik nih, nah itu possibility untuk kita benar jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita sideways kita trading. So, untuk video kali ini, aduh, saya sedih banget nggak bisa memberikan signal buat Anda karena posisinya sedang sideways saat ini, teman-teman ya. Jadi, nggak bisa saya memberikan signal buat Anda untuk koin Mudang di time frame 1 jam, di mana video ini di-record, teman-teman, jam 2 siang ya. Jadi, nggak bisa kita berikan dan saya mohon maaf dulu buat Anda semuanya, oke? Jadi kita tunggulah. Kalau misalkan cuma ada satu yang saya bisa infokan buat Anda semua, ya kalau misalkan market ini dia break ke bawah, maka Anda bisa masuk dari short position. Dan kalau misalkan ini berhasil break ke atas, maka Anda bisa masuk ke long position. Tapi apakah dia tembus yang bawah atau yang atas, kita masih belum tahu. Makanya karena itu saya tidak bisa memberikan rekomendasi signal buat Anda ya. Cuman kalau kita lihat segini sih, potensinya sih kelihatannya sih ya tren turun ya, kelihatannya. Ya, tapi ya jangan langsung main masuk hanya karena saya ngomong gini ya teman-teman ya. Karena ini masih nggak jelas, masih sideways posisinya. So, itu aja ya yang bisa saya berikan buat Anda semuanya yang punya koin Mudang atau pengen trading di koin Mudang ya. Ini based on analisa yang saya lakukan teman-teman ya. Jadi itu aja dari saya, signal buat Anda trading, bukan lebih tepatnya nggak ada signal sih. Mohon maaf ya. Jadi lebih tepatnya nggak ada signal buat Anda trading teman-teman. Jadi kita skip dulu tentang tradingnya lah. Paling tidak Anda dapat info tentang investasi di Mudangnya yang Anda harus tahan dulu, jangan masuk dulu, Anda posisinya waiting. Nah ini juga waiting dong ya, benar ya. Akhirnya tadi juga Anda harus waiting ya. Jadi itu dari saya. Jadi peluang kesimpulan terakhir dari saya tentang Mudang ini adalah kalau dari market cap dia agak kurang oke ya. Terus dari volume sih mendekati standar lah ya. Jadi kalau saya kasih skor sih dari dari angka 10 sampai dengan 100 secara market cap itu jauh banget lah. Masih mungkin 20 dari 100 dari sisi market cap ya. Kalau dari sisi volume ya 40 kali ya dari 100 ya. Karena apa? Karena tidak di angka standar yang selalu kita infokan ke orang-orang, minimal 100 juta dolar. Hanya 80 juta dolar ya. Kalau dia 100 juta dolar, saya masih 50 lah teman-teman ya. Tapi kalau dari sisi supply, ini saya kasih angka agak tinggi teman-teman ya, sampai dengan 90 dari 100. Dari sisi supply, dia cukup oke. Sekarang PR-nya adalah bagaimana caranya si Mudang ini bisa mendapatkan atensi yang luar biasa dari market, sehingga banyak orang yang siap membeli koin ini dalam jumlah yang gila-gilaan. Jadi nanti market cap-nya naik, volumenya naik gitu ya, barulah itu menggiurkan teman-teman. Kalau sekarang sih masih kurang oke teman-teman ya, dan minusnya sampai 94%. Oke? So, itu aja kesimpulan saya tentang koin Mudang. Jadi, buat Anda yang pengen beli, ya tahan dulu. Buat Anda pengen trading, ya ada waiting dulu aja, karena marketnya lagi sideways juga. Jadi, saya nggak bisa berikan Anda signal trading buat Anda yang pengen trading. Ya, mohon maaf ya. Oke, dan selesai sudah teman-teman, saya membantu Anda untuk melakukan analisa market pada koin yang Anda request. Kalau teman-teman misalkan punya koin yang pengen dibantu analisa, mungkin dari, Pak, gimana sih ini koin untuk beberapa waktu ke depan dari sisi investasinya? Atau, Pak, saya mau dong signal trading untuk koin yang saya mau ini, Pak. Nah, silakan komen aja di bagian bawah video, nanti kita akan bantu Anda untuk melakukan analisa market, termasuk juga ya kita analisa dari sisi volume dan sebagainya, untuk kita kasih kesimpulan buat Anda, kira-kira itu koin oke apa tidak untuk Anda invest atau Anda tradingkan. Ya, dan selesai sudah teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.